Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esther Meilani dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Sastra Inggris, pada nomor mahasiswa 192-11513. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia, bagaimana kekurangan dan kelebihan bahasa Indonesia, dan juga keunikannya. Pada video ini saya akan membahas hal-hal yang menarik dari bahasa Indonesia. Selamat menonton. Bicara tentang bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, kan? Sangat-sangat luar biasa. Mengenal lebih dalam tentang bahasa Indonesia, sahabat, bahasa ini lebih digunakan dari 45 negara yang dipelajari. Sangat-sangat mengagumkan. Semakin majunya teknologi dan komunikasi, bahasa ini semakin banyak dikenal oleh turis dan wisatawan asing. Menyambut hal ini, saya sangat luar biasa positif dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Menurut survei yang saya lakukan pada tahun 2017 kepada turis dan wisatawan asing, bagaimana tanggapan mereka tentang bahasa Indonesia? Banyak mereka yang mengatakan bahasa Indonesia adalah bahasa yang mirip seperti bahasa Spanyol. Pada video ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa kelebihan dan kekurangan dari bahasa Indonesia, saya akan menampilkan video tentang bagaimana orang di Jerman tertarik dengan bahasa Indonesia dan senang mempelajari bahasa Indonesia. Ini dia videonya. Wah, mereka sepertinya tertarik banget belajar bahasa Indonesia. Teman-teman sudah lihat videonya bukan? Sangat-sangat luar biasa. Kita patut bangga terhadap bahasa Indonesia, bahasa resmi kita, yang dimana banyak orang luar yang sangat tertarik dengan bahasa Indonesia karena menurut mereka bahasa Indonesia banyak digunakan di Asia Tenggara. Bicara tentang kelemahan atau kekurangan dan kelebihan dari bahasa Indonesia, yang pertama adalah kelebihan. Kita bicara tentang kelebihan bahasa Indonesia, penulisan dan pelafalannya cenderung sama. Dan bahasa Indonesia tidak memiliki kata gender seperti bahasa Jerman, Arab, dan sebagainya. Yang dimana kata-kata tersebut memiliki kata maskulin dan non-maskulin, dan juga kata-kata umum. Bahasa Indonesia cenderung sama. Dan juga bahasa Indonesia tidak memiliki suku kata yang dimana menurut berdasarkan waktu seperti bahasa Inggris. Simple past dan present memiliki kata yang berbeda seperti makan. Di dalam bahasa Inggris makan kemarin dan makan sekarang berbeda. Tetapi di bahasa Indonesia cenderung sama, bukan? Mudah, bukan? Dan itulah beberapa kelebihannya, dan bahasa Indonesia banyak dikenal di luar dan dipelajari. Dan bicara tentang kekurangan bahasa Indonesia memiliki kata yang cenderung memakai ejaan yang disesuaikan, dan juga kata majemuk dan sebagainya. Dan juga bahasa Indonesia memiliki ungkapan-ungkapan yang sulit dimengerti oleh orang yang baru belajar bahasa Indonesia, seperti besar kepala, sombong, panjang tangan, pencuri, dan meja hijau pengadilan. Ungkapan-ungkapan tersebut cukup sulit dan harus dipahami oleh orang yang belajar bahasa Indonesia. Dan juga
kekurangannya adalah untuk orang Eropa, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sulit dari segi aksen dan logat pembicaraannya. Cukup sulit bagi orang Eropa. Itulah kelemahan dari bahasa Indonesia, dan baik dari kelemahan dan kelebihannya, teman-teman, kita patut tetap bangga dan melestarikan bahasa Indonesia dan mempromosikan bahasa Indonesia ke kancah internasional. Bagaimanapun, ini bahasa ibu kita, bukan? Dan juga, teman-teman, bahasa Indonesia uniknya sendiri memiliki beberapa kata yang sama dengan bahasa Belanda dan Jerman. Salah satunya adalah gratis. Gratis adalah bahasa yang sama di bahasa Jerman dan juga Belanda, dan juga tante dan sebagainya. Sangat-sangat luar biasa. Itulah uniknya dari bahasa Indonesia itu sendiri. Itulah presentasi saya mengenai bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan antara pengucapan dan background dan sebagainya. Terima kasih telah menonton. Salam sehat, semangat!